Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence and Data Analysis. Sebelum mulai ke penjelasannya, izinkan kami kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maya Ngulan Samsuandini, dan rekan-rekan saya, Meliana Rahmawati, Nita Desina Pardosi, Nurul Hikmah, dan Tiara Anakasih. Baik, langsung saja kita masuk pada pembagian pembahasan. Pertama, kita akan membahas pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0. Data science sangat penting untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0 karena dapat membantu perusahaan dan organisasi dalam mengolah data besar untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Data science juga dapat membantu dalam mendeteksi penipuan, meningkatkan keamanan cyber, dan menghasilkan sistem kecerdasan buatan yang dapat melakukan berbagai tugas yang terlalu sulit bagi kecerdasan manusia. Jadi, data science sangat penting karena membantu perusahaan ambil keputusan bisnis berdasarkan analisis data besar, deteksi penipuan, peningkatan keamanan cyber, dan pengembangan sistem kecerdasan buatan. Misalnya, dalam e-komersi, membantu platform memahami perilaku pelanggan dan mencegah penipuan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bagian kedua, yaitu penjelasan terhadap teknik-teknik atau tugas pokok data science. Nah, tugas pokok data science itu apa aja sih? Yang pertama, pengumpulan data. Nah, data science itu melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database, sensor, media sosial, dan lainnya. Yang kedua, analisis data. Nah, data science itu menggunakan berbagai macam teknik analisis seperti statistik, machine learning, dan data mining untuk mengekstraksi pola, tren, dan wawasan dari data. Kemudian yang ketiga itu pembersihan data. Setelah data dikumpulkan, tugas data science itu mencakup pembersihan dan pre-processing data untuk menghilangkan noise, outlier, dan nilai yang hilang. Kemudian yang keempat selanjutnya, visualisasi data. Nah, visualisasi data ini merupakan salah satu tugas penting dari data science, yaitu mengkomunikasikan hasil analisis dengan visualisasi data yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pengambilan keputusan. Data science itu melibatkan penggunaan hasil analisis data untuk membuat keputusan bisnis ataupun strategi. Teknik-teknik pembelajaran data science. Yang pertama, statistika, yaitu memahami konsep dasar statistika seperti distribusi, probabilitas, dan uji hipotesis. Yang kedua, machine learning, yaitu belajar tentang berbagai algoritma machine learning seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan neural networks. Yang ketiga, programming, yaitu menguasai bahasa pemrograman seperti Python, R, SQL untuk manipulasi data dan pembuatan model. Yang keempat, data visualization, yaitu memahami cara membuat visualisasi data yang efektif menggunakan alat seperti Matplotlib, Seaborn, dan Table. Yang terakhir yaitu Big Data Tools, yaitu memahami teknologi Big Data seperti Hadoop, Spark, dan NoSQL. Big Data Tools, yaitu memahami teknologi Big Data Tools, yaitu memahami teknologi Big Data seperti Hadoop, Spark, dan NoSQL database untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan 3 contoh penerapan artificial intelligence yang telah diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama itu yaitu pemrosesan dokumen cerdas. Nah, contoh dalam pemrosesan dokumen cerdas adalah format dokumen menjadi data yang dapat diolah. Jadi di pemrosesan dokumen cerdas ini memproses suatu data sehingga memproses suatu format dokumen sehingga menjadi data yang dapat dimanfaatkan, contohnya dalam pengumuman ataupun yang akan disebarluaskan di Indonesia. Nah, di dalam pemrosesan dokumen cerdas ini pengelolaan atau pemrosesan sebuah data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, yang kedua dari contoh penerapan artificial intelligence di Indonesia itu ialah analisis gambar medis. Nah, analisis gambar medis ini sangat bermanfaat yang awalnya dari artificial intelligence ini
karena di artificial intelligence ini menyiapkan sebuah data sehingga datanya itu berbentuk gambar analisis atau bisa dibilang gambar medis, sehingga dalam pemrogramannya atau dalam contohnya itu sangat jelas. Nah, di artificial intelligence ini sangat berguna banget, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi menggampangkan kita dalam membuat suatu gambar yang bisa bermanfaat dan bisa juga diinformasikan. Nah, yang ketiga yaitu di dalam pendidikan. Nah, artificial intelligence ini sangat berpengaruh di dunia pendidikan yang awalnya bisa memberikan jawaban dari soal-soal yang diperlukan di dunia pendidikan. Contohnya dalam soal pemrograman. Nah, itu sangat berguna banget di dunia teknik ataupun di sebagian dunia hukum juga sangat penting ini, apalagi di pendidikan. Contohnya di mahasiswa yang membutuhkan jawaban yang tidak ada di buku ataupun di apa. Jadi artificial intelligence sangat bermanfaat di dunia pendidikan. Oke, dilanjut sama teman saya. Yang keempat, ada ide atau usulan terhadap sasaran-sasaran Millennium Development Goal. Yang pertama, menurunkan angka kematian anak. Adanya sasaran ini untuk mengurangi hilangnya manusia karena angka kematian anak menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah manusia yang mengalami kehilangan. Dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Tujuan dari sasaran tersebut adalah untuk menurunkan angka kematian anak di bawah usia 5 tahun dengan cara meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan dasar, vaksinasi, nutrisi yang baik, dan layanan kesehatan maternal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu. Meningkatkan kesehatan ibu dilakukan karena tingginya tingkat kematian ibu selama kehamilan dan persalinan di sejumlah negara, sehingga itu berhubungan dengan menurunnya angka kematian anak. Langkah-langkah yang diambil melibatkan beberapa faktor seperti akses perempuan yang lebih baik ke pelayanan kesehatan maternal yang aman, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Kemudian yang ketiga, mengendalikan penyakit menular. Mengatasi penyakit menular adalah bagian dari tujuan Millennium Development Goals atau MDGs, karena penyakit-penyakit menular seperti HIV, malaria, dan tuberkulosis merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Sasaran ini bertujuan untuk mengontrol dan mengatasi penyakit menular seperti HIV, malaria, dan tuberkulosis dengan cara menghentikan penyebarannya, memberikan pengobatan efektif, dan meningkatkan akses terhadap pencegahan dan perawatan. Kemudian, di sini ada lingkungan masalah dalam agen cerdas, performance measure, environment, actuators, dan sensors. Yang pertama, performance measure. Tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang diukur berdasarkan jumlah kasus yang berhasil ditangani. Tingkat kepuasan masyarakat dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kedua, ada environment. Lingkungan masalah agen cerdas ini adalah lingkungan yang kompleks dan dinamis, di mana terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditangani oleh pemerintah. Lingkungan ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, ada actuators. Agen cerdas ini akan menggunakan berbagai jenis tindakan untuk menangani masalah seperti memberikan rekomendasi kebijakan, alokasi sumber daya, pengawasan pelaksanaan program, dan komunikasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir ada sensors. Agen cerdas ini akan menggunakan berbagai jenis sensor untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis masalah seperti data statistik, survei masyarakat, laporan lapangan, dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Jawaban-jawaban tadi merupakan penjelasan mengenai artificial intelligence and data analysis. Kami harap dengan adanya video ini dapat membantu penonton untuk memahami tentang artificial intelligence dan data analysis. Terima kasih dan sampai jumpa.